semuanya. Oke, kita ketemu lagi untuk mata kuliah promosi kesehatan. Jadi sebelumnya seperti yang saya jelaskan tadi, saya izin merekam video untuk kegiatan ada namanya kegiatan pengerti, jadi pelatihan untuk para dosen. Jadi para dosen yang baru, beberapa dosen yang baru. Jadi kami harus mengikuti kegiatan namanya pengerti, dan salah satu tugasnya adalah melakukan perekaman video saat pembelajaran seperti ini. Seperti itu ya. Semuanya sudah jelas semuanya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini untuk pertemuan saya pertama setelah UTS kemarin. Nanti jadi saya ada kurang lebih 4 pertemuan setelah UTS untuk mata kuliah promosi kesehatan. Nah, untuk sebelum kita mulai untuk daftar hadir mungkin tadi sambil berjalan aja untuk yang kelas A dan maupun kelas B. Jadi nanti kita sambil melihat kehadiran, dan teman-teman yang belum datang silakan diberitahu di dulu yang lain untuk memberitahuan kelas. Oke, materi saya hari ini ada satu, apa sudah terlihat? Lihat sampai belakang nggak? Dapat jelas saja ya. Jadi untuk materi saya hari ini adalah terkait namanya metode dan media dalam promosi kesehatan. Jadi nanti juga ada beberapa saat ketika saya mau minta semacam feedback dari teman-teman semuanya, dimohon kerjasamanya untuk membantu dan mengisi yang saya berikan nanti. Oke, untuk mata kuliah promosi kesehatan, tentunya kemarin sudah belajar konsep dan segala macam di bagian awal pertemuan sebelum UTS, ada dengan Ibu Agnes Dewi dan juga Pak Baharudin serta Pak Riki satu kali pertemuan. Jadi kira-kira semuanya sudah pada ada pemahaman sedikit tentang bukan sedikit juga sudah UTS malah. Jadi mungkin sudah lebih banyak tahu terkait dengan promosi kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bisa ambil gadget handphonenya, bisa mau sedikit brainstorming. Jadi kalian bisa ketik di Google atau di browser kalian, namanya menti.com. Menti.com, ketik aja di Google, nanti klik web, masukkan kodenya 19820425. Sudah ada. Menti.com, menti.com. Terus nanti ada bagian tempat kodenya, kalian masukkan aja kodenya 19820425, nggak usah pakai spasi. Udah yang berhasil masuk, menti.com, masukkan kodenya 19820425. Oke, nanti itu ada bagian satu pernyataan atau pertanyaan yang kalian ketahui. Jadi kalian tulis aja yang kalian ketahui terkait promosi kesehatan, mau satu kata, satu kalimat, satu paragraf, terserah. Jadi misalnya yang kalian mengerti terkait promosi kesehatan itu apa? Saya mau lihat dulu untuk brainstorming kita. Sejauh mana kalian sudah tahu terkait apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Bisa kalian kirim, submit. Ini baru ada 2 respon. Saya akan cek dulu. Jadi nanti akan muncul yang kalian submit. Gak usah terlalu pusing, yang terlintas di pikiran promosi kesehatan itu apa? Ya, ini sudah ada mulai edukasi tentang promosi kesehatan itu dalam pertanyaannya. Yang kalian tahu tentang promosi kesehatan, ada yang bilang edukasi, terus apa lagi? Penyuluhan kesehatan, ada lagi yang lain.
upaya meningkatkan kesehatan, edukasi kesehatan, penyuluhan kesehatan, mengubah perilaku seseorang, dan lagi yang lain. Ini paling banyak itu berarti paling besar. Yang tulisannya paling besar berarti banyak yang ngambil edukasi kesehatan. Berarti kebanyakan mikirnya adalah edukasi kesehatan. Lagi yang lain kira-kira yang perlu saya baca, memandirikan masyarakat, masih terkait edukasi dan sebagainya. Oke, ada lagi yang belum nulis? Sudah semua kira-kira hampir mirip ya. Jadi mungkin yang sudah kalian ketahui terkait dengan promosi kesehatan dari pertemuan pertama hingga sampai UTS kemarin. Jadi seperti ini gambaran. Jadi yang paling banyak itu adalah edukasi kesehatan, gitu ya maksudnya. Edukasi kesehatan, pendidikan, penyuluhan, pemberdayaan, memandirikan perilaku, mengubah perilaku, dan terusnya, membimbing masyarakat. Oke, good semuanya. Kita lanjut lagi. Bisa kita next. Oke, lanjut. Kira-kira yang kalian tahu apa aja sih metode promosi kesehatan? Metodenya apa? Bisa diisi tapi yang tadi lanjut. Ini silakan duduk aja. Oke, ada metode poster, penyuluhan, bagi berdua, 4, 5 respon. Penyuluhan video, diskusi, daring, secara tatap muka. Daring atau secara tatap muka? Daring atau offline atau online? Daring berarti kan online. Penyuluhan yang paling banyak masih. Iklan, diskusi kelompok, metode, ada metode clackers. Oke, ada lagi yang lain. Ini paling banyak berarti penyuluhan ya metodenya. Menjawab penyuluhan kira-kira berapa dari 40 orang yang respon. Dari curhat pendapat, ada yang suka curhat, brosur, terus apa lagi? Oke, jadi ini yang sudah kalian ketahui beberapa metode. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Contoh media. Kalau tadi yang pertama itu metode, ini media. Media dan metode dan media. Metode tadi mungkin ada yang paling banyak tadi di belakang ya. Kalau media, kita lihat medianya apa ini? Media dari promosi kesehatan. Oke, ini paling banyak masih poster, banner, iklan, brosur, spanduk, pamflet, dan lain koran. Tapi paling banyak poster, sampai miliar kalian pasti paling banyak yang sering kalian temui adalah poster ya. Oke, jadi setelah kita tadi brainstorming apa itu promosi kesehatan yang kalian ketahui, lalu metode dan media. Nah itu yang akan kita pelajari atau kita diskusikan bersama-sama untuk hari ini. Oke, bisa kalau mau masih lanjut mengisi boleh. Oke, sebelum saya lanjut lagi, saya lanjut. Oke, jadi sudah kita brainstorming promosi kesehatan itu apa aja. Dari kalian itu ada yang menulis tadi paling banyaknya apa tadi? Apa? Edukasi ya, edukasi. Terus metodenya paling banyak tadi penyuluhan,
lalu medianya paling banyak poster. Oke, itu semuanya sudah benar, memang benar semuanya. Promosi kesehatan pasti terkait dengan yang namanya tadi edukasi, penyuluhan, dan juga media seperti poster dan sebagainya. Tentunya di konsep dasar promosi kesehatan yang paling pertama pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan pastinya bahwa promosi kesehatan di sini dimaksudkan adalah yang maksudnya sebagai suatu upaya untuk terlebih dalam hal ini adalah mengubah perilaku tadi. Ya, tadi ada yang mengubah perilaku. Jadi promosi kesehatan itu adalah upaya kita sebagai tenaga kesehatan, dalam hal ini disebut sebagai seorang promotor kesehatan, untuk mengubah perilaku seseorang dengan berbagai macam dari cara seperti penyuluhan, edukasi dan sebagainya tadi, untuk agar seseorang itu mau berperilaku hidup bersih dan sehat, ataupun dia meningkatkan status kesehatan seperti itu tujuan dari promosi kesehatan. Nah, di dalam kita melakukan promosi kesehatan tentunya kita pasti akan ada yang namanya caranya atau metodenya, dan juga media atau alat yang kita gunakan dalam kita memberikan promosi kesehatan. Seperti saya sendiri contohnya, ketika saya memberikan kelas, belajar dalam kelas, nanti saya punya media saja ada menggunakan slide, PowerPoint dan sebagainya. Nah, metodenya tadi saya misalnya sekarang seperti saya memberikan ceramah, lalu kita diskusi dan sebagainya. Itu metode dan juga media untuk pengabdian sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini salah satunya adalah teman-teman semuanya diharapkan nanti mampu mengerti atau menguasai konsep di sini terkait dengan perencanaan promosi kesehatan. Terlebih dalam hal ini akan kita spesifikkan dalam hal ini adalah terkait dengan tadi metode dan media promosi kesehatan. Oke, jadi terkait dengan kegiatan promosi kesehatan tentunya itu sangat berhubungan dengan yang namanya kegiatan belajar atau pembelajaran. Nah, di dalam semua atau beberapa teori yang itu mengatakan tentunya seseorang itu belajar itu, seseorang manusia itu belajar tentunya menggunakan kelima indera kita. Nah, dalam hal ini dalam kondisi normal seseorang manusia yang mempunyai 5 indera. Jadi apa aja 5 indera? Dari mata kuliah biometrik anatomi, 5 indera apa? Indera mata, hidung, telinga, kulit, apa lagi? Indera apa aja? Mata untuk melihat, hidung untuk cium, aroma, bau-bauan, terus apa lagi? Lidah untuk mengecap rasa, terus telinga untuk mendengar, apa lagi? Kulit untuk merasakan sentuhan dan yang berhubungan dengan sentuhan fisik, kontak fisik seperti itu. Jadi tentunya orang itu belajar itu tadi menggunakan kelima indera kita, itu belajar menggunakan 5 indera kita secara mungkin bisa salah satu ataupun secara bersamaan seperti itu untuk ketika kita mau mempelajari sesuatu tadi. Nah, tentunya setiap indera cara kita belajar tadi dari baik itu tadi menggunakan indera penglihatan, lalu pendengaran dan sebagainya, itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda sebenarnya. Jadi ada beda pengaruh terhadap hasil belajar seseorang dari teori yang dikatakan bahwa ketika kita menggunakan indera kita dalam pembelajaran. Kita lihat. Oke, nah ini. Jadi ini ada berapa besar pengaruh atau tingkatan dari setiap indera itu dalam proses pembelajaran. Jadi dikatakan di sini kalau kita mempelajari sesuatu hanya kita rasakan, mengecap, maksudnya melalui indera perasa lidah, itu hanya sebesar 1% yang bisa kita pelajari atau kita dapatkan
atau pengaruhnya dari ketika kita merasakan sesuatu itu tadi. Lalu 2% itu melalui sentuhan, 3% indera penciuman, 11% dari pendengaran, 83% melalui penglihatan. Jadi kelihatan bahwa yang paling besar di sini kalau secara teori itu adalah ketika kita melihat sesuatu dibandingkan kita hanya misalnya saya hanya cuma ada suara saya di sini, saya nggak ada di sini. Seperti itu. Jadi efeknya akan lebih besar ketika saya kelihatan muncul di dalam kelas dibandingkan hanya suara saya. Seperti itu. Ataupun hanya bau saya, aroma saya di kelas ini. Nah seperti itu kalau secara teori. Tetapi sebenarnya juga ada beberapa macam lagi faktor yang berpengaruh di dalam pembelajaran seseorang. Jadi pastinya kalian juga punya istilahnya preferensi dalam belajar. Jadi mungkin ada yang lebih bisa fokus ketika dia melihat langsung, atau hanya cukup mendengar saja, ataupun hanya harus melihat saja tadi dan sebagainya. Jadi masing-masing kalian pasti akan ada lebih dominannya, mungkin belajarnya lebih ke audionya atau visualnya ataupun audio visual ataupun sebagainya. Seperti itu. Jadi sebenarnya setiap orang juga pasti punya berbeda-beda preferensi dalam pembelajaran. Jadi mungkin kita tidak bisa menyamaratakan semua orang itu harus mengerti ketika kita memberikan suatu tadi dalam hal ini adalah promosi kesehatan tadi. Jadi kita harus tahu juga atau paham bagaimana cara kita mencari atau menarik, membuat orang-orang itu tertarik untuk bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, sebelum lanjut lagi, saya ada kuis. Kuisnya online. Jadi karena saya minta kalian buka browser kalian lagi di HP, buka yang namanya Join My Quiz. Saya start dulu. Ini joinmyquiz.com, nanti kalian masukkan kodenya 765240. joinmyquiz.com atau dia nanti otomatis jadi quizzes.com, itu sama aja. Udah? joinmyquiz.com, nanti ada kolom untuk memasukkan kode 765240. Dan yang berhasil, ini belum ada yang join. Itu saya mulai dulu baru sudah banyak. Jadi kalian masukkan nama kalian, nama asli ya, jangan sampai nama panggung, biar kelihatan nanti peringkat. Jadi nanti bisa kita lihat peringkatnya secara langsung. Ini baru 9 orang, 13, 14. Masukkan nama asli ya, jangan pakai nama samaran. Ada 40. Ada Pio, Edlin, Queen, di Rio Ganteng, Set Boy. Ini nama asli kan? Oke, sudah siap? Ya saya start tuh. Kira-kira sampai berapa orang dulu nih? Join. Jadi nanti sistemnya itu walaupun benar, tapi sistem peringkatnya adalah siapa yang lebih cepat benar. Jadi walaupun kalian sama-sama benar, tetapi siapa yang lebih cepat jawabannya, itu poinnya akan lebih besar. Jadi satu soal nanti waktunya hanya 10 detik untuk menjawab. Jadi semakin cepat kalian menjawab dan itu benar, peringkat kalian pasti akan lebih tinggi. Seperti itu sistemnya. Oke, sudah siap semuanya?
Kita mulai. Start. Siap sudah? Jangan gugup. Kelihatan yang namanya proses. Oke, kita mulai ya. Kita genapin dari 70. 3 orang lagi. 3 orang lagi siapa? Udah nggak ada? Kalau nggak ada saya mulai. Oke, kita mulai. 1, 2. Oke, sudah ada peringkatnya muncul nih. Ayo jangan terdistraksi, jawab aja dulu. Nanti saya bacakan. Aurela sampai saat ini memimpin peringkat 1 ini. Oh, sudah terganti, sudah mulai ngebut beberapa. Oke, terus sampai kurang lebih kayaknya ada 5 pertanyaan. Oke, di sini ada yang kalau paling bawah berarti dia ada yang salah. Jadi masih 50-50 kelas ini. Yang benarnya 50%, yang salahnya 50%. Oke, nomor 1 ada Lala nih. Lala sudah selesai ya. Nanti Lala, Rio Ganta nomor 2, 3, 4, 5. Sudah selesai saya kira semuanya? Oke, sudah, kayaknya sudah nggak bisa terkejar lagi peringkatnya. Oke, kita ingat ya untuk kuisnya. Oke, nah jadi yang pertama adalah Lala, yang kedua ada Rio, yang ketiga ada Helen. Oke, kita lihat peringkatnya. Ada yang benar semua itu ada 9 orang. Sisanya salah satu atau ada yang belum bisa jawab atau salah semua. Kira-kira nomor berapa peringkatnya? Oke, kita lihat tadi pertanyaan. Nah, yang pertama kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama yang dimaksud dengan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasaran. Ada media, ada alat, ada metode, ada bahan. Media. Ada yang jawab yang lain? Jadi kalau yang dimaksud dengan saluran atau ya saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada sasaran, itu jawabannya adalah media. Oke. Yang kedua, metode promosi kesehatan berdasarkan teknik komunikasi. Berdasarkan teknik langsung, oke, langsung ya. Ini kalau individu kelompok massa itu kira-kira apa? Apanya? Sasaran ya. Kalau yang ini cara teknik itu langsung. Jadi kalau secara teknik itu ada langsung, tidak langsung. Kalau berdasarkan sasaran itu ada individu, kelompok, sama massa. Nanti kita lihat di materi lebih lanjut. Metode promosi kesehatan berdasarkan sasaran. Nah, sasaran berarti jawabannya individu. Kalau yang leaflet, interview, konseling itu apa kira-kira? Ada yang media, ada yang metode ya. Kalau leaflet ini media atau metode?
Media. Kalau interview apa? Media atau metode? Metode. Konseling, metode. Oke. Sudah lumayan banyak yang paham. Jadi kalau ditanyakan metode berdasarkan sasaran, itu ada yang. Lalu metode pendidikan kesehatan individual, ada ceramah, diskusi, role play, konseling ya. Kalau konseling berarti kalau ditanyakan individu ini berarti hanya petugas kesehatan dan satu orang klien. Jadi yang bisa dilakukan antara dua orang secara langsung tadi atau pendidikan kesehatan secara langsung adalah konseling. Kalau role play itu lebih dari 2 orang. Diskusi juga bisa lebih dari 2 orang. Ceramah lebih banyak. Lanjut yang kelima, media promosi kesehatan memiliki tingkat hasil pembelajaran yang paling besar. Kira-kira yang mana? Benda asli, role play, demonstrasi, slide. Benda asli ya. Jadi yang benar-benar menunjukkan atau mewakili suatu tujuan kita dalam memberikan pendidikan kesehatan. Oke, jadi semuanya sudah menjawab. Dari 5 pertanyaan ini, persentasi akurasi kelasnya 61%, jadi lumayan lah, lebih dari 50%. Semuanya sudah lumayan paham terkait dengan metode dan media promosi kesehatan. Oke, kalau yang lainnya yang masih ada yang salah, nggak apa. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng terkait dengan apa itu metode dan media promosi kesehatan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita lihat seberapa besar pengaruh dari masing-masing indera. Lalu kita masuk ke apa itu media. Tadi sudah ada salah satu pertanyaan, yaitu media itu adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat. Jadi media itu ya tadi alat bantu kita yang segala macam untuk menyampaikan tadi kegiatan promosi kesehatan seperti dari penyuluhan, edukasi dan sebagainya tadi kepada sasaran atau klien kita. Itu pengaruhnya dari media komunikasi kesehatan. Nah, kita lihat lagi tadi kita sudah tahu apa itu pengertian media. Lalu kita lanjut apa saja metode dari promosi kesehatan. Nah, kalau yang pertama ini kita lihat yang namanya berdasarkan teknik komunikasi. Oke, yang pertama itu tadi ada metode penyembuhan secara langsung. Langsung ini ya berarti secara langsung kita sebagai petugas kesehatan langsung bertemu dengan klien kita atau sasaran kita. Baik itu tadi bisa face to face dan individu, kelompok ataupun dalam kelompok yang lebih besar atau massal. Jadi kita itu langsung berhadapan dengan orang. Jadi seperti saya sini, berarti kita sedang melakukan pembelajaran secara langsung. Jadi saya langsung ada jalan kelas bertemu dengan kalian semua. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya metode yang tidak langsung. Tidak langsung itu pastinya adalah melalui perantara tadi. Jadi kita tidak secara langsung. Jadi saya tidak secara langsung ngomong di depan kelas kan tadi. Kalau saya melakukan tugas tidak langsung, berarti saya misalnya hanya mengirimkan misalnya materi saya melalui siakat ataupun melalui grup WA. Jadi itu secara tidak langsung saya memberikan pembelajaran, tetapi tadi menggunakan media, yaitu misalnya slide PPT saya kirimkan tadi ke melalui siakat ataupun grup WA seperti itu. Jadi tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasaran, tetapi penyuluh menyampaikan pesannya dengan
perantara media. Medianya tadi sudah cukup banyak kita bahas, media baik itu media cetak, elektronik dan sebagainya yang sudah pernah kalian lihat. Jadi contoh-contoh media yang bisa digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan. Nah lalu ada metode lagi, tapi ini berdasarkan sasarannya atau klien kita tadi, bagaimana jenis dari cara kita menyampaikan pendidikan kesehatan tadi. Yang pertama itu adalah individual atau kita langsung dengan satu orang. Jadi berhubungan langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa saja saya misalnya tadi ada yang menuliskan tadi curhat. Nah curhat itu bisa secara langsung tidak langsung ya, ketemu ataupun melalui misalnya chat dan sebagainya. Itu sama artinya. Berarti pendekatannya individual antara dua orang. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan kelompok. Nah kelompok ini ya tentunya ada kelompok sasaran. Misalnya tadi dapatnya sini kelompok kelas A, kelas B dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada yang lebih besar lagi. Ada namanya pendekatan massal, lebih besar. Kalau kita katakan massal, berarti katanya misalnya sudah satu angkatan kalian ataupun bahkan satu jurusan dan sebagainya. Jumlahnya lebih banyak. Ini untuk beberapa jenis metode berdasarkan sasaran. Jadi metode pendidikan individual tadi bisa dilakukan melalui bimbingan atau penyuluhan, konseling ataupun wawancara interview. Jadi bisa kalian berikan misalnya pembimbingan, konseling ataupun melalui kegiatan yang namanya interview wawancara. Jadi melalui wawancara nanti kita sebagai tenaga kesehatan akan mencari tahu apa saja masalah-masalah yang dialami oleh klien kita tadi, baru kita bisa memberikan solusi atau pendidikan kesehatan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dari klien kita. Nah untuk kelompok sendiri itu ada kelompok besar maupun kelompok kecil. Jadi kalau misalnya kelompok kecil ini adalah tingkatan kelas seperti ini, bisa saya gunakan beberapa kegiatan tadi seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi. Ada namanya brainstorming atau bertukar pikiran. Jadi saya minta beberapa pendapat dari kalian yang tadi terkait dengan apa yang kita tentang promosi kesehatan, apa itu jenis media, jenis metode dan sebagainya. Untuk kelompok kecil ada selain diskusi, brainstorming, snowballing, role play, simulation games. Kalau yang kelompok besar itu bisa dilakukan dalam kegiatan misalnya ceramah, seminar dan sebagainya. Nah untuk diskusi kelompok, jadi ini beberapa pengertian kalau diskusi kelompok itu yang seperti apa sih? Kalau diskusi kelompok, misalnya kelas ini saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti akan misalnya posisinya saling berhadapan atau duduk berlingkar dan sebagainya. Lalu ada pemimpin diskusi yang duduk di antara peserta diskusi tadi dalam satu kelompok. Misalnya ada ketua kelompoknya yaitu bertugas memberikan pancingan pertanyaan dan juga mengarahkan dan mengatur dalam diskusi seperti itu. Jadi yang bisa memberikan pembuka dari kelompok tersebut untuk mulai berdiskusi. Lalu ada kegiatan brainstorming tadi yang sudah kita lakukan. Nah ini sedikit modifikasi, dikatakan modifikasi dari diskusi kelompok. Bedanya adalah tetap memberikan satu masalah. Tadi semuanya tadi saya contohkan apa yang kalian tentang promosi kesehatan dan seterusnya. Lalu kalian itu diminta tadi menuliskan atau menyampaikan setiap jawaban tadi. Jawabannya itu bisa dituliskan di papan tulis ataupun lembar flipchart ataupun tadi saya melalui website.
untuk melihat beberapa pendapat dari kalian terkait suatu topik. Nah, itu cara untuk melakukan brainstorming. Nah, salah satu yang harus diperhatikan juga brainstorming ini adalah kita sebagai istilahnya tadi pemimpin diskusinya tidak ataupun sesama anggota kelompok diskusi tadi tidak boleh memberikan komentar dulu terhadap yang sudah dituliskan atau dicatat. Jadi semuanya diberikan kesempatan dulu untuk menulis atau menyampaikan pendapatnya tadi. Jadi saya tadi minta semuanya menuliskan dulu, baru kita diskusikan di akhir setelah semuanya selesai. Jadi tiap anggota nanti bisa saling mengomentari pendapat ataupun memberikan misalnya opini-opini yang lain seperti itu. Lalu ada lagi namanya snowballing. Snowballing ini dalam satu kelompok juga. Jadi misalnya dalam satu kelas ini saya bagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil, bisa berisi sekitar 3 sampai 5 orang. Jadi diberikan satu pertanyaan atau beberapa masalah topik. Jadi setiap misalnya 5 menit nanti ada awalnya ada 10 kelompok, nanti 2 kelompok bergabung menjadi 1 sampai nanti akhirnya menjadi 1 kelas besar. Itu namanya snowballing atau bola salju. Jadi makin lama dia makin besar bergabung seluruh kelompok tadi. Yang awalnya ada kelompok A, B, C, D atau 1, 2, 3 sampai 10. Setiap 5 menit setelah diskusi bergabung 2 kelompok sambil mendiskusikan lagi topik yang sudah dibahas sebelumnya dari kelompoknya masing-masing, sampai nanti akan terjadi diskusi kelompok secara besar atau secara bersama dalam satu kelas. Itu namanya snowballing. Jadi kalian nanti juga bisa, misalnya nanti kalian melakukan kegiatan komunitas, kalau peserta atau masyarakatnya terlalu banyak, kalau mau diskusi secara bersama-sama kan biasanya terlalu ribut dan sebagainya. Jadi kalian bisa bagi di dalam kelompok-kelompok kecil dulu pada setiap beberapa menit, nanti dari setiap masing-masing kelompok bergabung sampai akhirnya nanti diskusi yang secara besar tadi. Oke, ada lagi namanya role play. Mungkin ini sudah pada pernah dengar juga, atau bermain peran. Jadi role play ini jadi masing-masing kelompok juga bisa diberikan dalam bentuk kelompok ditunjuk sebagai pemeran tertentu terkait dengan topik atau masalah yang dibahas. Jadi misalnya ketika kita sudah membahas terkait perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya terkait buang sampah pada tempatnya. Jadi mungkin ada yang berperan sebagai misalnya orang tetangga yang suka buang sampah sembarangan, ada yang bertindak sebagai ketua RT dan seterusnya. Itu kegiatan role play atau peragaan. Lalu ada lagi simulation game. Nah, simulation game ini sebenarnya gabungan lagi atau lanjutan dari kegiatan role play dan juga diskusi kelompok sebelumnya. Jadi digabung antara kegiatan role play dan diskusi. Jadi misalnya mungkin tadi diskusi dulu di awal mau seperti apa terkait dengan topik dan sebagainya, lalu dijadikan ada kegiatan peran role play, baru dijadikan dalam bentuk permainan. Jadi pesan kesehatannya itu disampaikan melalui kegiatan permainan atau simulation game tadi. Jadi seperti saya juga tadi misalnya salah satunya mungkin secara sederhananya misalnya saya tadi saksi kuis yang ada peringkat dan sebagainya, itu menjadi salah satu juga kegiatan untuk kita memberikan kegiatan promosi kesehatan. Nah, lalu kalau pendidikan massa sebenarnya tadi sudah saya sempat jelaskan juga. Misalnya contohnya itu adalah seperti ceramah ataupun dalam bentuk penyampaian orasi ilmiah, pidato dan sebagainya. Biasanya jumlah pesertanya itu lebih banyak. Misalnya kita menggunakan ruang aula atau auditorium atau gedung pertemuan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya di dalam kelas. Dan pesertanya juga tidak hanya dalam satu misalnya tingkatan. Misalnya kalian kalau secara kelompok kan berarti kalian
hampir kira-kira istilahnya setara. Jadi semuanya mahasiswa semua. Tapi kalau kegiatan ceramah atau pidato orasi ilmiah, pesertanya tidak hanya terbatas pada golongan tertentu. Jadi bisa saja ada yang tingkatan misalnya dari tindakan pendidikan yang mungkin pendidikan dasar, lanjutan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam golongan yang bisa mengikuti kegiatan untuk pendidikan massa. Oke, itu untuk beberapa jenis metode metode promosi kesehatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke media. Ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan terkait mungkin ini juga berhubungan dengan tugas yang sudah saya berikan di awal setelah UTS kemarin sudah disampaikan ya. Untuk kelasnya deadline-nya Mei. Sudah ada yang mengerjakan. Jadi ini sebagai salah satu gambaran juga atau tambahan pengetahuan untuk membantu dalam hal penugasan yang sudah saya berikan kemarin. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya lanjut untuk media. Nah, media atau alat peraga dalam promosi kesehatan. Jadi kalau media tadi dikatakan bahwa media itu adalah alat bantu atau alat peraga yang dimana itu membantu kita dalam kegiatan promosi kesehatan kita sendiri. Jadi untuk alat-alatnya itu tadi seperti yang sudah kita lakukan ketika diskusi di awal, brainstorming di awal, ada yang mengatakan media itu contohnya paling banyak tadi mungkin apa tadi yang paling banyak? Poster atau leaflet? Poster, terus ada leaflet dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari media yang mungkin sudah sering juga kalian lihat, baik itu yang kalian sadari ataupun tidak sadari. Itu berbagai macam benda yang bisa dijadikan media promosi kesehatan. Tentunya media itu tadi berpengaruh juga terhadap tadi ketika awal kita materi saya tadi adalah terkait dengan penginderaan seseorang. Jadi ada media yang berpengaruh ketika ke indera pendengaran, peraba, perasa dan sebagainya. Nah, itu tujuan itu yang adalah tadi untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan komunikasi atau informasi. Jadi semua media itu tujuannya adalah untuk membantu menyebarkan informasi tadi. Jadi kalau saya hanya misalnya tadi saya hanya ngomong aja dari awal sampai akhir, nggak ada slide PPT, jadi kalian cuma hanya melihat saya dari awal materi sampai akhir, pasti itu akan beda katanya. Kalau saya tampilkan materi ataupun tadi saya selingi dengan kuis dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana kita menilai atau memilih tadi media promosi kesehatan yang baik? Kira-kira apa saja syarat dari media yang baik itu? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Media yang baik itu kira-kira yang kayak gimana? Yang jelas apanya? Jelas isinya, jelas bentuknya, jelas tampilannya, semuanya ya, jelas. Apalagi selain jelas? Apa? Menarik. Ada lagi yang lain? Menarik, jelas. Apa? Yang sudah pernah kalian lihat? Gimana? Apa? Realita, real. Kalau saya katakan, misalnya saya pakai media artikel, jadi saya tampilkan artikel jurnal
untuk pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan pada anak SD. Kira-kira pas atau enggak? Apa yang enggak pas berarti? Kalau seperti itu, kalau saya tampilkan atau sampaikan, ini bacaan artikel jurnal penelitian ke anak SD. Kenapa nggak cocok seperti itu? Nggak pas. Karena sulit dipahami. Kita anak SD mungkin ada yang kelas 1, 2, 3, mungkin ada yang masih belum membaca. Selain itu apa lagi? Tidak menarik. Oke. Apa lagi kira-kira? Selain tidak menarik, tidak sesuai dengan usia. Oke, jadi itu salah satu juga bagaimana kita nanti lihat media promosi kesehatan yang baik. Tentunya media yang baik adalah yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan. Jadi kalau kita anak-anak SD mungkin yang lebih tepatnya apa? Saya gunakan medianya, poster ataupun gambar-gambar dan sebagainya yang lebih mungkin lebih berwarna dan sebagainya. Nah itu yang menyesuaikan bagaimana cara kita menentukan media yang baik. Jadi tidak semuanya media itu cocok dengan tingkat pemahaman masing-masing orang. Jadi kita harus memperhatikan itu juga. Nah ini beberapa dasar pemilihan media. Nah yang pertama itu didasarkan, catatannya adalah pada selera sasaran, bukan pada selera pengelola atau pengambil keputusan atau yang melakukan kegiatannya. Jadi kita harus melihat dulu selera yang tempat saja kita akan berikan kesehatan. Jadi kalau misalnya, kalau sekarang pada ramai bahas misalnya perbedaan Gen Z, milenial dan sebagainya, itu pasti berbeda. Seleranya setiap generasi itu pasti berbeda. Jadi kita pasti menyesuaikan dengan selera sasaran kita. Jadi kalau misalnya pada tingkatan generasi Z atau generasi yang sekarang mungkin sudah generasi Alpha dan seterusnya, itu lebih cocoknya apa kira-kira kalau sekarang? Seleranya lebih apa nih? Yang lebih hype sekarang, lebih viral, yang cocok apa? Masih cocok kah kira-kira kalau saya datang ceramah, diskusi dan sebagainya? Misalnya ke anak-anak SMP, SMA, terus kita datang, yuk kita diskusi dan sebagainya. Kira-kira apa yang lebih cocok sekarang? Menggunakan media apa? Media sosial, sosmed ya. Paling banyak apa kira-kira sekarang? Instagram, TikTok ya. Mungkin paling banyak sekarang itu lebih cepat viralnya itu menggunakan TikTok kalau sekarang untuk generasi yang sekarang. Itu kita bisa menyesuaikan lagi dengan masing-masing generasi. Jadi kalau yang generasi yang sebelumnya lagi mungkin nggak relate dengan penggunaan media-media tertentu. Nah itu juga harus kita sesuaikan dengan selera tadi. Selera sasaran, bukan selera pengelola programnya. Lalu yang kedua itu harus memberi dampak yang luas, menjangkau halayak sasaran. Jadi tentunya materi itu tadi harapannya adalah bisa dipahami secara menyeluruh atau secara misalnya luas tadi. Jadi misalnya tadi yang kita gunakan tadi media sosial media TikTok itu harapannya jangkauannya lebih luas dibandingkan jika kita hanya menyampaikan melalui misalnya tadi diskusi di kelas dan seterusnya. Nah itu dasar pemilihan media dan promosi kesehatan. Lalu yang selanjutnya lagi itu ada disampaikan secara menarik tentunya, baik itu media yang cetak, media elektronik dan sebagainya, jika tidak menarik itu berarti tidak akan bisa mencapai tujuan yang tadi. Orang itu nggak bakal mau lihat kalau nggak menarik.
Jadi tentunya tadi sebagai dikatakan, ada yang mengatakan tadi harus media itu harus yang menarik tadi. Menarik ini juga berpengaruh dari tadi selera. Jadi selera seseorang itu bisa menentukan tingkat menarik sesuatu. Jadi kalau yang kita anggap menarik belum tentu dianggap orang lain menarik. Seperti itu. Jadi solusinya adalah tadi tentunya yang pertama kita lihat dulu targetnya itu mau kemana dulu. Jadi kalaupun kita sudah katakan ini menarik, tapi sebenarnya target kita itu tidak sesuai dengan selera kita, itu bisa dikatakan tidak menarik. Walaupun kita anggap itu menarik. Lalu juga dilakukan secara serempak, terpadu. Nah ini juga sebagai salah satu syarat dari suatu media tadi untuk bisa mempunyai efektivitas, baik itu cakupan, prevensi dan sebagainya untuk penyampaian pesan-pesan kesehatan juga. Nah kalau manfaat tentunya sudah secara sudah langsung tadi, manfaat dari media itu adalah tadi membantu untuk penyebaran informasi. Jadi tentunya manfaatnya kalau secara lebih spesifiknya adalah yang pertama misalnya tadi meningkatkan, menimbulkan minat, lalu mencapai pesan yang lebih banyak, merangsang pasaran untuk meneruskan pesan, lalu mempermudah penyampaian informasi dan penerimaan informasi. Jadi ini secara lebih spesifiknya lagi manfaat dari media selain tadi kalau secara umumnya adalah membantu kita untuk menyampaikan pesan-pesan tadi dengan tujuan akhirnya adalah beberapa hal yang seperti ini. Oke, nah tujuan tadi sudah sebagai alat bantu, lalu menimbulkan perhatian, mengingatkan suatu pesan, menjelaskan fakta, prosedur, dan tindakan. Ini berbagai macam juga tujuan kenapa kita membutuhkan media. Jadi bagaimana media itu sebagai alat bantu, menimbulkan perhatian, mengingatkan suatu pesan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang viral itu kan biasanya lebih mudah diingat karena ada sesuatu yang membuat kita tertarik atau ada kayak suatu branding dari media tersebut yang membuat kita ingat. Nah kalau ada kita dengar atau kita baca tentang ini dan kita ingat produknya ini, seperti itu. Itu namanya mengingatkan suatu pesan atau informasi terkait dengan branding media yang tadi. Nah itu sebagai salah satu tujuan dari media itu tadi. Nah itu dia selain menjelaskan fakta, prosedur atau tindakan terkait dengan kesehatan. Nah, masalah yang dicapai juga tentunya harus memperhatikan berbagai macam hal di sini. Jadi penggunaan alat peraga itu harus didasari pengetahuan kita terkait sasaran yang ingin kita berikan pendidikan kesehatan. Jadi misalnya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan di sini. Apakah yang pertama itu sasarannya hanya individu ataupun dalam bentuk kelompok. Lalu juga terkait bahasa yang mereka gunakan. Bahasa itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya saya ngajar, misalnya saya pakai bahasa daerah, ini sini mungkin nggak semuanya bisa mengerti. Ketika saya menggunakan bahasa daerah tertentu, ataupun saya menggunakan bahasa asing dan sebagainya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi kita menyesuaikan bahasa yang paling banyak digunakan dalam lingkungan tempat kita melakukan pendidikan kesehatan. Lalu juga ada adat istiadat juga sangat berpengaruh atau perlu kita perhatikan dalam pemberian pendidikan kesehatan. Jadi mungkin ada saja budaya atau adat tertentu terkait dengan pendidikan kesehatan yang perlu kita lebih concern, istilahnya lebih diperhatikan secara khusus. Jadi mungkin saja menurut adat tersebut suatu kegiatan ini lazim atau biasa dilakukan, padahal kalau dalam tatanan kesehatan itu termasuk perilaku yang tidak sehat dan seterusnya. Jadi kita perlu juga melihat atau memperhatikan tadi budaya atau adat istiadat tertentu.
Lalu juga terkait minat, perhatian, dan juga dari tingkat pengetahuan. Nah, tadi juga disesuaikan antara yang tadi pengetahuan, misalnya yang lulusan pendidikan dasar pasti berbeda dengan yang pendidikan lanjutan dan sebagainya, pendidikan tinggi. Oke. Nah, ini ada satu istilahnya dinamakan kerucut pembelajaran. Jadi ada satu tokoh namanya Edgar Dell. Edgar Dell ini membagi alat peraga itu menjadi 11 macam. Jadi 11 macam ini ada tingkatan pembelajaran yang bisa didapatkan. Jadi semakin ke bawah tingkat pembelajaran yang didapatkan itu lebih bagus, lebih tinggi, jadi lebih efektif kalau dikatakan menurut teori Edgar Dell. Jadi yang dimulai dari hanya yang baca. Jadi kalau saya suruh kalian baca ya, full, misalnya ada materi atau artikel. Jadi kalau hanya membaca, pembelajaran itu hanya diingat itu kira-kira hanya 10% atau bisa di bawah, maksimal 10%. Kalau saya suruh baca, ya, materi saya kasih, suruh kalian baca, terus suruh saya jelaskan lagi, itu kira-kira yang nyangkut itu maksimal hanya 10%. Lalu ada mendengarkan itu naik 20%. Jadi misalnya kalian mendengarkan lewat Zoom biasanya online paling banyak. Kalau online Zoom itu hanya suaranya, orangnya nggak kelihatan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi itu maksimal hanya 20%. Kalau kalian hanya dengar aja. Apalagi kalau ditinggal tiduran, HP-nya di samping, Zoom-nya oke, yang pengajarnya ngomong dari awal ke akhir itu paling mentok 20% nyantol di otak. Seperti itu. Lalu ada lagi 30% kalau dia dalam bentuk gambar, diagram, video, film, demonstrasi. Ini sudah gabungan antara audio dan visual. Jadi kalau ini tadi hanya visual, ini audio, kalau yang ini sudah dalam bentuk audio visual tingkatannya. Nah ini sudah naik sekitar 30% untuk pembelajaran yang masuk. Lalu ada lagi sampai 20% jika terlibat di dalam diskusi. Jadi kenapa saya tadi minta di awal kita melakukan brainstorming, jadi agar ada diskusi antara kita, jadi bisa lebih nyantol. Jadi tadi seperti saya review lagi atau saya tanyakan lagi terkait konsep dan sebagainya. Lalu kalau mau naik lagi, bisa saya minta menyajikan presentasi dari hasil diskusi tadi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Itu akan lebih tinggi lagi efek pembelajaran. Dan seterusnya sampai hampir 90% itu melakukan dengan bermain peran, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Sampai memang benar-benar praktek langsung. Ini tadi kita sudah belajar teori tentang metode, media dan sebagainya. Praktik langsungnya adalah pemberian pendidikan kesehatan menggunakan metode dan media yang sudah dipaparkan dulu. Itu tadi bisa sampai 90% pembelajaran yang didapatkan. Nah itu tingkatan dari seberapa besar pengaruh baik itu metode dan media yang kita gunakan di dalam pendidikan atau promosi kesehatan. Nah itu tingkatannya sendiri juga bisa dalam bentuk benda atau tulisan ini tadi. Jadi kalau yang baca tadi hanya berbentuk kata-kata, nah itu tulisan, rekaman radio, suara, film, televisi, kamera, film trik atau karya wisata, demonstrasi, sandiwara, roleplay tadi, benda tiruan dan paling akhir adalah benda asli atau kita tadi langsung mengerjakan sesuai pemberian instruksi seperti itu. Nah itu tingkatan dari istilah itu adalah kerucut pengalaman atau pembelajaran yang bisa didapatkan oleh sasaran kita.
Jadi tentunya ini bisa kita pilih atau bisa jadi pertimbangan dalam pemilihan metode dan media tadi. Oke, kalau macam-macam media mungkin sudah sangat banyak juga yang sudah ditemukan, dilihat. Jadi tadi ada benda asli, tiruan, ataupun gambar media grafis atau gambar optik dan sebagainya. Nah, kalau benda asli tentunya misalnya dalam bentuk bekuan ataupun kalau dalam kesehatan itu bisa ada penggunaan mayat atau kadaver, biasanya di kedokteran dan yang berhubungan kesehatan, penggunaan mayat yang sudah meninggal sebagai bahan praktek, yaitu benda asli ataupun benda tiruan, misalnya pattern dan sebagainya. Kalau media yang grafis atau gambar sudah pasti sudah banyak dalam bentuk tadi, sudah poster, leaflet dan sebagainya. Oke, nah media grafis yang pertama itu ada poster. Nah, ini pengertian dari poster. Nah, poster itu adalah tentunya pasti adalah selembar atau sehelai kertas atau papan yang berisikan gambar dengan sedikit kata-kata. Nah, biasanya poster itu dia lebih dominan, lebih banyak tulisan atau lebih banyak gambar atau setengah-setengah. Dominannya yang mana kalau poster? Gambar ya. Jadi di sini dikatakan berisikan gambar dengan sedikit kata-kata. Kata-kata itu hanya menjelaskan beberapa poin terkait gambar yang ingin kita tunjukkan. Nah, dalam syaratnya sendiri poster itu di sini dikatakan bahwa kata-kata dalam poster itu harus jelas artinya. Jadi jangan sampai misalnya bisa menimbulkan salah persepsi atau ambigu dalam pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Seperti itu. Lalu juga poster biasanya ditempelkan pada satu tempat yang mudah dilihat. Jadi pasti beda poster itu fungsinya atau manfaatnya kalau misalnya diletakkan hanya di depan pintu jurusan dibandingkan kalau kalian taruh di bagian belakang jurusan ini, karena pasti nggak ada atau bahkan jarang atau bahkan nggak ada yang melihat kalau sampai belakang baru kalian taruh. Pasti beda kalau ditaruhnya di tempat-tempat yang lebih banyak lalu lalang interaksi atau aktivitas seseorang. Lalu juga untuk gambarnya sendiri bisa berupa lukisan, ilustrasi dan sebagainya. Lalu ada leaflet. Nah, leaflet ini itu dia selembaran kertas juga, tapi biasanya dalam kertas yang lebih kecil. Biasanya bagian ukurannya mungkin antara 4 atau 4 untuk ukuran leaflet. Jadi leaflet ini selebaran kertas berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar juga, tetap bisa pakai gambar. Tapi mungkin biasanya tulisan juga lebih banyak dibandingkan poster karena harus ada beberapa poin yang lebih dijelaskan secara lebih detail kalau di dalam leaflet. Lalu ada booklet. Booklet itu dia dalam bentuk buku yang bisa berisi tulisan maupun gambar. Lalu ada flyer. Nah, flyer ini dia mirip kayak leaflet, tapi tidak dilipat. Kalau leaflet itu yang lipat, yang bisa lipat 2 atau bahkan lipat 3, itu leaflet. Kalau flyer itu hanya selembar, nggak dilipat, itu namanya flyer. Atau selembaran, kalau kalian dengar juga. Lalu ada rubrik. Rubrik ini biasanya tulisan pada surat kabar atau di koran. Jadi misalnya semacam artikel pendek di koran ataupun majalah tentang suatu topik. Dalam hal ini adalah topik kesehatan.
slide yang saya gunakan sekarang, ataupun televisi, ataupun video-video yang lain. Lalu ada foto. Foto ini juga ada beberapa jenisnya lagi. Ada album. Kalau album itu kumpulan foto yang biasanya kalau kita tujuannya untuk memberikan pendidikan kesehatan, dia ada urutan yang menggambarkan atau melihat tahapan tertentu, suatu tindakan dan sebagainya, bisa dibentuk dalam album. Lalu ada namanya dokumentasi lepas. Ini dokumentasi lepas berarti dia hanya satu foto, tidak diletakkan dalam album. Kalau album tadi kan ada berbagai macam kumpulan foto. Kalau dokumentasi lepas ini hanya foto saja satu, tidak disimpan dalam album. Dia menggambarkan satu pokok persoalan atau inti perhatian. Lalu ada papan iklan atau baliho. Ini kalau yang media jenisnya berdasarkan penerimaan. Jadi alat bantu lihat. Jadi yang dilihat menstimulasi dia lebih dominan ke arah indera penglihatan atau mata. Lalu ada yang hanya suara, berarti stimulasinya indera pendengar atau telinga, atau gabungan audio visual. Atau mungkin bahkan sekarang juga sudah lebih dikembangkan. Kalau pasti sudah pada familiar dengan yang namanya AR atau VR atau virtual reality. Itu beda lagi, sudah sampai mungkin persepsi pemahaman bisa hanya dilihat, bahkan mungkin ada efek rasa dan sebagainya. Jadi tidak hanya audio dan visual, tapi mungkin sampai sentuhan rasa dan peraba. Itu kalau misalnya ada yang pernah ke bioskop yang sampai berapa D, 4D atau bahkan 5D dan seterusnya, itu biasanya ada efek-efek yang ditambahkan untuk meningkatkan stimulasi indera. Jadi kalau kita ngobrol kan hanya lihat dan dengar, tetapi kalau sudah yang setting bioskopnya sudah 4D atau 5D dan seterusnya, itu bahkan hanya rasa panas, percikan air, goyangan, goncangan dan sebagainya itu bisa lebih dirasakan. Nah itu sudah perkembangan dari media-media zaman sekarang. Nah ini ada satu video, tapi ini video dari saat pandemi COVID. Saya mau minta diskusi sedikit terkait. Jadi saya mau mendiskusikan apa kira-kira media dan juga strategi atau metode yang dilakukan di video ini. Razia sosialisasi disiplin memakai masker juga dilangsungkan sebagai bagian kampanye nasional. Di antaranya di Stasiun Tebet Jakarta Selatan agar masyarakat tertib bermasker di luar rumah. Bertema Jangan Kendor, Disiplin Pakai Masker, gerakan kampanye nasional ini digalakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kamis pagi di Stasiun Tebet Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk selalu mengenakan masker dengan benar ketika beraktivitas di luar rumah. Masker juga dibagikan kepada para penumpang KRL dan warga sekitar untuk mendukung gerakan ini. Jangan kendor, maskernya nggak boleh kendor, karena kalau kendor bisa masuk droplet dari atas, dari samping, ya. Dan juga semangat kita tidak boleh kendor. Tak hanya di stasiun, kampanye juga dilakukan di terminal, rumah ibadah, hingga pasar. Tim Komunikasi Publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Dr. Risa Broto Asmoro, bahkan ikut serta dalam kampanye nasional ini. Dari Kementerian Kesehatan juga sudah diberikan masker sebanyak 1 juta di seluruh Indonesia, dan ini diharapkan bisa membangkitkan semangat pada masyarakat semuanya satu Indonesia untuk mau menggunakan masker bersama-sama, saling melindungi, saling menjaga. Warga pun menyambut positif dan mendukung kegiatan ini. Mungkin juga lebih digiatkan lagi untuk bantuan maskernya bagi warga-warga yang memang mungkin dari segi ekonominya agak kurang gitu, baru-baru mau beli masker baru mulu gitu kan, beli masker aja kan yang susah. Kedepannya, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia juga akan terus menggalakkan kegiatan serupa seperti gerakan masyarakat hidup sehat atau bermas dan juga 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Freddy Cahya, Rosyid Hidayat melaporkan dari Jakarta. Kira-kira apa metodenya dulu, metode dari kalau ditunjukkan di video ini tadi, metodenya gimana? Apakah individu, kelompok, atau masalah? Masalah ya, karena ini sudah jadi dikatakan kampanye nasional. Kalau selain metode, medianya apa? Medianya apa kira-kira yang terlihat? Ada apa aja media yang digunakan? Ada poster, ada posternya tadi. Yang mana? Itu poster atau lebih besar lagi? Baliho. Baliho ya, kalau lebih besar lagi. Kalau poster itu ya tadi paling besar mungkin kayak gini poster. Ini sudah banner istilahnya. Kalau posternya segitu, ini besar. Kalau yang sudah besar berapa meter, dan seterusnya itu sudah dikatakan dalam kategori baliho atau papan reklame. Lalu selain itu tadi ada pembagian masker secara langsung dan juga tadi mungkin ada demonstrasi dari cuci tangan dan sebagainya. Nah itu sebagai contoh pelaksanaan media dan metode dalam kegiatan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Nah di dalam Promkes sendiri itu sebenarnya sudah salah satu bagian ada bagian namanya bidang yang membidangi Promkes di bawah Kementerian Kesehatan. Nah ini ada webnya yang bisa kalian kunjungi untuk melihat atau mendownload berbagai macam media promosi kesehatan. Jadi ada booklet, ada leaflet, brosur dan sebagainya di web-web ini. Jadi tergantung yang kalian ingin aja. Lalu kita cari topiknya, misalnya tadi topik COVID atau topik hipertensi dan sebagainya. Itu ada cukup banyak di dalam webnya promkes.kemenkes.go. Jadi ini web milik pemerintah, Kementerian Kesehatan yang membidangi khusus bagian promosi kesehatan. Ini juga bisa nanti kalian sebagai referensi dalam pembuatan media atau penggunaan metode dari promosi kesehatan. Oke, sampai di situ sudah selesai materi ini. Kira-kira ada yang mau didiskusikan, ditanyakan dari semua materi yang sudah saya sampaikan tadi? Jadi sudah pada lumayan nambah pengetahuannya terkait media atau dan juga metode dari promosi kesehatan. Jadi diingatkan lagi bahwa promosi kesehatan itu sendiri tadi tidak hanya kegiatan pemberian edukasi tadi, tetapi sebagai upaya kita dari tenaga kesehatan untuk melakukan atau mengajak masyarakat itu untuk mengubah perilaku ke arah perilaku sehat, hidup sehat. Nah itu tujuan akhir dari promosi kesehatan itu adalah adanya perubahan perilaku ke arah perilaku hidup sehat. Seperti itu. Nah itu bisa dikatakan kegiatan promosi kesehatan itu berhasil kalau dia bisa mengubah perilaku kita. Tetapi diingatkan lagi, mengubah perilaku itu tidak mudah. Jadi tidak bisa hanya dilakukan 1-2 kali. Itu bahkan bisa dilakukan harus misalnya dalam waktu yang cukup lama atau bahkan misalnya beberapa bulan bahkan bertahun-tahun mengubah perilaku itu. Jadi tidak bisa dikatakan secara gampang. Kalau secara teori kan berarti hanya perubahan perilaku dan sebagainya. Tapi banyak faktor untuk bisa mengubah perilaku seseorang tadi. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi saya ingatkan juga untuk tugasnya, yaitu deadline-nya kalau tidak salah saya lupa tanggal
11 atau berapa Mei ini, saya awal Mei, minggu kedua atau awal Mei, saya lupa datanya. Tadi harus perhatikan juga ada tugas individu, ada tugas kelompoknya. Begitu. Oke. Oke, tugas individunya apa ya? Saya lupa juga namanya. Penguatan SAP ya. SAP itu belum masuk materinya Pak Riki, sudah ada belum? Penguatan SAP. Pak Riki kemarin maksudnya materi apa? Setelah UTS? Belum tahu sudah. Oh, nggak masuk. Oh iya, seharusnya itu nanti itu dijelaskan oleh Pak Riki lebih detailnya, tetapi sebagai pengantar dulu, SAP itu adalah satuan acara penyuluhan. Jadi semacam format kegiatan pendidikan kesehatan yang akan kalian laksanakan. Jadi kayak perencanaannya. Jadi mulai dari judul, sasaran, ibaratnya kayak timeline kegiatan kalian yang menjelaskan kegiatannya apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, lalu media, metodenya apa saja, promosi kesehatannya yang digunakan. Misalnya medianya ada media PowerPoint, media leaflet, brosur dan sebagainya. Metode yang misalnya digunakan dalam bentuk ceramah, diskusi, role play dan seterusnya. Seperti yang saya jelaskan yang tadi itu. Nah itu nanti ada formatnya. Biasanya saya kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan di lampiran tugasnya, ada format SAP-nya. Nah itu tadi tinggal kalian masukkan ke dalam format seperti itu, lalu dibentuk dalam file PDF ya, salah. Jadi itu nanti isinya ada selain timeline tadi, tapi ada kayak istilahnya kalau di makalah itu tinjauan pustaka. Jadi materi yang kalian punya tadi kegiatannya adalah pendidikan terkait hipertensi. Jadi ada bagian subbab di bagian SAP nanti yang berisi materi pustaka terkait hipertensi. Jadi misalnya pengertian hipertensi, lalu misalnya tadi faktor risiko hipertensi dan juga penanganan dalam tindakan keperawatan, asuhan keperawatan terkait hipertensi dan sebagainya. Nah itu bisa kalian masukkan ke bagian materi ada di format ini kan, seperti itu. Itu gambaran tugas untuk yang individu. Kalau yang kelompok rasanya membuat video role play. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi untuk yang kegiatan pendidikan promosi kesehatan pada individu, misalnya kegiatan apa, misalnya konseling atau nanti misalnya penyuluhan face to face terhadap seorang klien terkait misalnya tadi hipertensi atau misalnya asam urat dan sebagainya. Lalu kalau yang tingkatan kelompok, misalnya kelompok dalam kelompok misalnya kelompok ibu-ibu PKK, misalnya pemberian tentang penyuluhan tentang apa, ibu hamil dan sebagainya, kelompok ibu hamil atau kelompok dan sebagainya. Kalau keluarga ya keluarga misalnya keluarga A, keluarga X dan sebagainya. Jadi masing-masing temanya berbeda. Jadi kalau individu topiknya apa, kelompok topiknya apa, keluarga topiknya apa. Tapi formatnya sama. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas kira-kira lagi. Jangan lupa itu dalam bentuk PDF ya. Jangan dikirimkan dalam bentuk yang lain, format yang lain. Kalau yang video kemarin durasinya maksimal berapa ya? 15, 20, 10 menit. 10 menit itu sudah cukup lama. Karena nanti kalian pasti bakal ngerasa untuk teks satu adegan aja kayak sudah lama, ternyata hasilnya cuma berapa detik dan seterusnya. Jadi 10 menit saya rasa itu sudah cukup panjang untuk video. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Kira-kira sudah jelas terkait materi ataupun penugasan akhir setelah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi semuanya, dan semoga tadi materinya bisa sampai dengan baik dan semua tugas nanti bisa dilaksanakan dengan baik juga untuk nilainya yang lebih bagus untuk puas yang lebih. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi dan selamat pagi.